Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Today we are going to do a presentation on adverb of time, place, and manner. Our group consists of myself, Sally Salihah, as the first presenter, Kustianti as the second presenter, and Ahmad Hamam Ali as the third presenter. We are making this presentation to fulfill this assignment for this English class. In this presentation, we will talk about description, position, and example of adverb of time, place, and manner. Adverb of time. Adverb of time tell us when an action happened, but also for how long and how often. Adverb of time are invariable. They are extremely common in English. Adverbs of time have standard position in a sentence depending on what the adverb of time is telling us. Jadi, kata keterangan waktu itu memberitahu kita tentang kapan suatu tindakan terjadi, tetapi juga bisa untuk seberapa lama dan seberapa sering. Adverb that tell us when and how long are usually placed at the end of the sentence. Jadi, di sini posisi adverb of time pada kalimat. Jadi, kata keterangan yang memberitahu kita tentang kapan dan berapa lama itu biasanya ditempatkan di akhir kalimat. Example, Lisa went to zoo yesterday. My mother lived in France for a year. Nah, jadi itu yang kata kapan dan seberapa lama itu ditempatkan di akhir kalimat. Seperti contoh tadi yang artinya Lisa pergi ke kebun binatang kemarin. Ibuku tinggal di Perancis selama setahun. Next, yet is used in question and in negative sentence to indicate that something that has not happened or might not have happened but is expected to happen. It is placed at the end the sentence or after not. Jadi kata yet itu digunakan dalam kalimat tanya atau kalimat negatif untuk menunjukkan sesuatu yang belum terjadi atau tidak terjadi tetapi diharapkan terjadi. Nah, yet itu biasanya ditempatkan di akhir kalimat atau setelah kata not. Examples, have you finished your work yet? This is a simple request for information. No, not yet. Simple negative answer. They haven't met him yet. Simple negative statement. Haven't you finished yet? Expressing surprise. All adverbs that tell us when can be placed at the beginning of the sentence to emphasize the time element. Some can also be put before the main verb in formal writing, while others cannot occupy that position. Jadi, semua kata keterangan itu, semua kata keterangan yang memberi tahu kita kapan, itu bisa ditempatkan di awal kalimat untuk menentukan elemen waktu, untuk menekankan waktu gitu. Nah, beberapa juga dapat diletakkan sebelum kata kerja utama dalam penulisan formal. Nah, sementara yang lainnya itu tidak. Jadi, tidak itu maksudnya tetap di akhir kalimat. Examples, later Jenny ate some porridge. This, the time is important. Jadi, kemudian Jenny makan bubur. Jadi, ini tuh penekanan waktunya tuh jelas. Misal ada kalimat setelah jalan pagi, kemudian Jenny makan bubur gitu. Jadi jelas itu kapan waktunya. Nah, selanjutnya itu Jenny later ate some porridge. This is more formal, like a policeman report. Jadi Jenny kemudian makan bubur. Ini versi lebih formalnya daripada yang kalimat tadi. Nah, biasanya itu ini like a policeman report berarti seperti laporan polisi gitu. Formal. Nah, contoh selanjutnya itu Jenny ate some porridge later. This is natural, no particular emphasis. Jadi, Jenny makan bubur nanti. Jadi itu tidak ada penekanan waktu kapan gitu. Jadi makan buburnya nantinya kapan, itu setelah apa. Tidak ada penekanan waktu. Seperti itu. Next, adverbs that tell us how often express the frequency of an action. They are usually placed before the main verb, but after auxiliary verbs, such as be, have, may, and must. The only exception is when the main verb is to be, in which case the adverb goes after the main verb. Jadi kata keterangan yang memberitahu kita seberapa sering, how often itu
biasanya ditempatkan sebelum kata kerja utama, tetapi setelah kata kerja bantu. Setelah kata kerja bantu itu contohnya seperti be, have, my, and must. Nah, jadi kecuali jika kata kerja utama itu berupa to be. To be itu seperti is, am, are, was, were, been. Nah, maka kata keterangan itu berada setelah kata kerja utama. Jadi, jika kata kerja utama berupa to be, maka kata keterangan itu setelah kata kerja utama. Tetapi, jika kata kerja utama bukan berupa to be, maka kata keterangan itu sebelum kata kerja utama, tetapi setelah kata kerja bantu. Examples, I often eat vegetarian food. Saya sering makan makanan vegetarian. You must always fasten your seatbelt. Kamu harus selalu mengencangkan sabuk pengamanmu. I'm seldom late. Saya jarang terlambat. Using still. Still express continuity. In positive sentence, it is placed before the main verb and after auxiliary verb, such as be, have, might, will. If the main verb is to be, then place still after in rather than before. In questions, still goes before the main verb. Nah, jadi still itu mengungkapkan kontinuitas atau kesinambungan, masih. Nah, dalam kalimat positif still itu diletakkan sebelum kata kerja utama dan setelah kata kerja bantu. Nah, tetapi jika kata kerja utama berupa to be, maka still diletakkan setelah kata kerja utama. Jadi sama seperti how often. Jika kata kerja utama berupa to be, maka kata keterangan itu setelah kata kerja utama. Tapi jika kata kerja utama bukan berupa to be, maka kata keterangan itu sebelum kata kerja utama. Nah, jika dalam kalimat tanya, still itu biasanya sebelum kata kerja utama, seperti itu. Contohnya itu, she is still waiting for you. Dia masih menunggumu. Are you still here? Apakah kamu masih di sini? I'm still hungry. Aku masih lapar. They have been together for 40 years and they are still very much love. Mereka bersama setelah 40 tahun dan mereka masih sangat menyintai. Example, ini lanjutan setelah materi tadi. She stayed at her grandmother's house all day, describing for how long. Nah, dia tinggal di rumah neneknya sepanjang hari. Tadi kan sudah disebutkan jika yang menunjukkan kapan dan seberapa lama, itu kata keterangannya berada di akhir kalimat. Ini, she stayed at her grandmother's house all day, berada di akhir kalimat. Selanjutnya ada, have you finished your research proposal yet? Apakah kamu sudah menyelesaikan proposal? Jadi juga sudah disebutkan bahwa yet itu biasanya berada di akhir kalimat atau setelah kata not, setelah kata tidak. Nah, selanjutnya, Robin Hood later stole the king's crown. This is a formal way to use the adverb later. Robin Hood kemudian mencuri mahkota raja. Nah, ini contoh kalimat formal. Nah, contoh kalimat yang tidak formal berarti yang letternya berada di depan. Later, Robin Hood stole the king's crown. Kemudian Robin Hood mencuri mahkota raja. Nah, jika letternya di belakang yang tidak menentu itu berarti Robin Hood stole the king's crown later. Robin Hood mencuri mahkota raja nanti. Terakhir, he never drinks milk. Dia tidak pernah minum susu. Ini masuknya ke how often. Ya, how often berarti yang tadi, jika kata kerja utama itu berupa to be, maka kata keterangan setelah kata kerja utama. Jika kata keterangan bukan berupa to be, maka jika kata kerja utama bukan berupa to be, maka kata keterangan itu sebelum kata kerja utama. Baik, selanjutnya saya Gusdianti dengan NIM 23060210023 akan melanjutkan materi dengan tema adverb of place. Nah, dalam materi adverb of place ini saya akan membahas mengenai definisi, posisi, dan contoh atau cara penggunaan adverb of place. Nah, adverb of place is always used to talk about the location where the action of verb is being carried out first. Jadi, adverb of place ini adalah kata keterangan kerja yang biasanya digunakan untuk membicarakan tentang sebuah lokasi, tempat dilaksanakannya sebuah kegiatan. Nah, adverb of place are normally placed after a sentence subject or main verb. Jadi, adverb of place ini biasanya disusun setelah objek kalimat atau kata kerja utama yang bersifat terarah. How do you use adverb of place? Bagaimana sih caranya menggunakan atau menyusun adverb of place atau kata keterangan
Nah, yang sudah kita ketahui bahwa adverb of place ini biasanya itu tersusun setelah objek kalimat atau kata kerja utama dan bersifat terarah. Contohnya ada John looked around, but he called see the monkey. Jadi John itu melihat sekeliling tetapi tidak melihat monyet. Nah, around di sini, around itu sebagai adverb of place. Kemudian contoh yang kedua itu ada the build a house nearby. Mereka membangun sebuah rumah yang berdekatan. Nearby di sini itu sebagai kata keterangan tempat atau adverb of place. Nah, dalam adverb of place ini ada yang secara penyusunannya itu her and there. Nah, her and there di sini memiliki arti di sana dan di sini. Itu her and there are common adverb of place. They give a location relative to speaker. With verb of movement, her means towards or with the speakers, and there means away from or not with the speakers. Bahwasanya di sana dan di sini itu secara umum ya, mereka itu memberikan lokasi yang relatif dengan verba gerak, yaitu ada her itu menuju atau dekat dengan penuturnya, sedangkan there itu there itu menjauhi atau tidak dekat dengan penuturnya. Contohnya itu ada kata come here, itu menjadi kalimat come towards me, itu datang ke saya ya. Itu kan berkaitan mengenai her, yaitu dekat dengan penuturnya. Kemudian contoh yang kedua yaitu put in there, itu put in a place away for me, yaitu letakkan di tempat yang jauh dari saya. Nah, di tempat yang jauh dari saya ini memiliki makna bahwa kalimat ini itu jauh atau tidak dekat dengan penuturnya. Selanjutnya yaitu ada mengenai ending in where, ending in words, and expressing both movement and location. Nah, ending in where di sini adalah berakhiran dengan kata di mana, berakhiran dengan kata words, dan mengekspresikan suatu gerakan yang bersamaan dengan lokasi atau tempatnya. Kemudian adverb of place that end in where express the idea of location with head specification, a specific location, and direction. Kata keterangan tempat yang berakhiran di mana, yaitu untuk kata keterangan tempat di mana yaitu untuk mengungkapkan gagasan tentang tempat tanpa menentukan tempat atau arah tertentu. Contohnya ada I kept running to Sally everywhere. Jadi Sally itu lari ke Sally dimanapun gitu. Jadi everywhere itu everywhere itu sebagai ending in where atau akhiran dari in where-nya gitu. Kemudian ada kata keterangan yang berakhiran dalam untuk mengekspresikan arah tertentu atau yang berakhiran dengan in words, berakhiran dengan words gitu. Itu ada contohnya ada the balloon drifted up. Jadi balon itu terbang ke atas. Upwards itu terbang ke atas. Di upwards ini sebagai ending in words-nya. Nah, kemudian yang ketiga ada some adverbs of place expressing both movement dan lokasi at the same time. Jadi adverb of place ini itu mengungkapkan gerakan dan lokasi secara bersamaan dalam waktu yang sama. Contohnya itu ada the child went indoors. Jadi anak itu pergi ke dalam ruangan. Indoors di sini sebagai location dan when itu sebagai sebagai geraknya, sebagai ekspresi geraknya gitu. Nah, yang paling akhir yaitu mengenai example atau contoh dari adverb of place. Nah, contoh yang pertama yaitu ada here comes the bus. Here comes the bus di sini artinya adalah ini dia busnya gitu. Her di sini itu sebagai adverb of place-nya yang menunjukkan tempatnya, suatu tempat, suatu kegiatan atau terlaksanakannya. Kemudian contoh yang kedua itu ada I have nowhere to go. Saya tidak punya tempat untuk pergi. Nowhere di sini, nowhere itu sebagai adverb of place-nya
Dan contoh yang terakhir itu adalah she took the child outside, yang artinya dia membawa anak itu keluar. She di sini, she itu sebagai pelakunya dan took itu sebagai kata kerjanya, sedangkan outside itu sebagai adverb of place-nya atau kata keterangan tempat. Seperti itu. Dan saya Ahmad Damam Ali dengan NIM 23060210048. Adverb of manner. Adverb of manner describes how something happens. For example, is possible to walk or run different speeds. The word whose the description walking or running a different speeds. Felix episode for example of adverb of manner. Adverb of manner adalah suatu kata keterangan untuk berjalan atau berlari. Seperti contoh, kecepatan yang berbeda-beda. Misal, cepat atau lambat adalah contoh kata keterangan yang sangat baik. How to create an adverb of manner. Adapun cara menggunakan adverb of manner yaitu to make adverb of manner with EU the adverb of example, yaitu menambahkan huruf i pada akhirnya. Quick menjadi quickly, careful menjadi carefully. When an adverb is even said in the adverb example, seperti contoh happy, happily, easy, easily, or the as someone is advantage goodwill. God menjadi will, strength menjadi strength, hik menjadi hik. Dan adverb of manner itu sebuah kalimat seperti address on and fast or equi around stumble. The example of the embed movement out. The example of the and movement and invented in the first test images directly to the first fair, while in the second stands the rest of action. Dan contoh dari adverb of manner seperti contoh hey, place the fluid is beautiful. After the next objection, B the X to tip with the letter quickly. Masting the tip is quick. G I asked me to level the house with the mating the leveling is quick. Ia memainkan seruling dengan indah setelah objek langsung, di mana itu ada kata seruling. B dia setuju untuk mengetik ulang surat dengan cepat, artinya mengetik dengan cepat. C dia memintaku untuk meninggalkan rumah dengan tenang, artinya kita meninggalkan rumah dengan sepi. Okay guys, thank you for watching this video. We apologize if there are many mistakes. Hopefully you can understand the material that has been explained. So, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.